Selamat pagi, Ibu Suci Sulandari dan Ibu Imelda Fristilia. Perkenalkan, nama saya Jevanya Putri Adita dari Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 0320111003. Pada hari ini akan mempresentasikan penggunaan cara kerja mesin penyaring udara yang disebut dengan high volume sampler yang bekerja seperti vacuum cleaner. Berbentuk seperti sangkar meteorologi namun terbuat dari besi dan tingginya kurang dari 1 meter. Alat volume udara dicatat pada flow rate. Di dalam alat akan dipasang filter untuk menampung udara yang polusi udara. Cara kerja alat ini mirip dengan vacuum cleaner, standar particulate meter SPM. Debu kemudian menempel pada kertas filter yang ada pada alat ini. HV sampler dapat berfungsi untuk menghisap udara yang nantinya akan menentukan konsentrasi pada SPM di udara ambient HV sampler yang dapat dioperasikan selama setiap 6 hari. Kemudian HV ini memiliki prinsip kerja, yaitu udara memiliki kandungan partikel debu dapat dihisap dan mengalir kepada kertas filter. Yang pertama ada sampler, yang kedua ada sampler equipment. Tata kerja cara alat ini sebagai berikut. Yang pertama, periksa jadwal tetap sampling SPM. Yang kedua, periksa filter yang akan dipasang, pastikan filter tidak sobek atau tidak berlubang. 3. Catat berat filter yang terdapat pada pojok kanan atas filter dalam bentuk gram. Keempat, pastikan power switch HVAS berada pada posisi off. Yang kelima, angkat atap HVAS. Yang keenam, longgarkan 4 skrup sisi perlahan pada filter. Yang ketujuh, pastikan tangan Anda tidak terkontaminasi apapun. Sebaiknya menggunakan sarung tangan. Yang kedelapan, pastikan filter pada rak penampungnya dengan tulisan angka berat filter yang menghadap ke bawah. Yang kesembilan, tutup kembali atap HVAS. Kesepuluh, pengamatan terhadap unsur suspend particular meter atau SPM yang dilakukan selama 24 jam. Yang ke-11, pengamatan terhadap unsur partikulat PM10 dilakukan setiap hari. Yang ke-12, geser switch HVAS di posisi on. Sampling debu dimulai. Yang ke-13, catat tanggal, waktu pemasangan, angka hour counter, flow rate, suhu udara, tekanan udara, dan arah kecepatan angin. Yang akan berlangsung selama 24 jam. Setelah 24 jam menyala, VAS akan mati secara otomatis. Jika timer mati, bisa kita langsung matikan pada tombol off. Catat tanggal, waktu pengamatan, dan kecepatan angin. Pastikan peralatan Anda dalam kondisi off. Angkat filter, lipat menjadi 2 dengan permukaan debu hitam berada pada bagian dalam. Pasang kembali peralatan filter, tutup kembali atap HVAS 19, timbang berat akhir filter. Yang ke-20, masukkan filter SPM ke dalam amplop pengiriman. Yang ke-21, selesai filter siap dikirim pada instalasi dan berwajib. Berikut contoh video yang akan mempraktekkan cara kerja alat ini. Alat ATS ini adalah untuk melindungi alat dari gangguan-gangguan seperti sinar matahari, gagal jatuh yang akan mengganggu analisis pada alat HVAS. Kemudian, pada bagian bawah alat HVAS terdapat sebuah rongga, di mana rongga ini digunakan untuk mengeluarkan udara hasil dari pompa vakum. Bagian alat selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bagian dari cover ini. Pada bagian cover ini, kita dapat membukanya seperti ini. Kemudian pada bagian cover terdapat sebuah pelindung yang terdiri dari 2 lapisan. 2 lapisan pelindung ini terdiri dari lapisan pelindung pertama dan lapisan pelindung kedua. Untuk menggunakan atau membuka alat pelindung ini dapat kita lakukan dengan memutar skrup pengunci pada alat HVAS ini. Ini merupakan pelindung pertama dari alat HVAS.
Kemudian untuk pelindung kedua juga seperti itu, namun rongga-rongganya lebih besar daripada pelindung yang pertama. Nah, ini adalah lapisan pelindung kedua pada alat HPAS. Nah, setelah di bawah lapisan pelindung kedua terdapat kertas saring yang di bawahnya terdapat seperti kawat kasar untuk meletakkan kertas saring. Fungsi dari pelindung ini adalah untuk mencegah udara agar tidak keluar atau masuk dari arah samping pelindung, supaya udara yang masuk itu masuk dari atas sehingga semua partikulat dapat tersaring oleh kertas saring. Kemudian kita akan beralih ke bagian display menu atau panel pada alat HPAS. Pada bagian panel alat HPAS terdapat beberapa macam alat. Yang pertama ada display menu dengan beberapa tombol. Kemudian ada alat chronometer yang digunakan untuk mengatur lamanya waktu alat bekerja. Kemudian ada label kalibrasi yang menunjukkan berapa tanggal kalibrasi alat tersebut. Ada flow meter yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara. Kemudian ada tombol on off untuk menghidupkan alat, dan juga ada panel printer untuk mengeluarkan data-data pendukung dalam proses sampling bekerja. Dan untuk mengatur kecepatan aliran udara pada alat flow meter, kita dapat menggunakan sekrup yang ada pada bagian atas alat atau panel menu ini. Untuk mengatur kecepatan aliran udaranya dapat kita lakukan dengan memutar sekrup searah arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Jika ingin menambah kecepatan aliran udara, kita dapat memutarnya ke kiri, sedangkan mengurangi kecepatan aliran udara dapat kita lakukan dengan memutarnya searah jarum jam. Di sini terdapat display menu di mana terdapat beberapa macam tombol yang digunakan pada display menu. Yang pertama ada tombol escape yang jika digunakan itu untuk membatalkan pilihan menu. Kemudian ada tombol enter yang digunakan untuk masuk ataupun memilih OK pada display menu. Kemudian ada tombol up dan down yang digunakan untuk panel pemilihan, dan juga ada tombol menu untuk masuk ke beberapa jenis menu. Selanjutnya adalah cara kerja dari alat HPAS. Cara kerja dari alat HPAS yang pertama pastinya kita harus menghubungkan alat ke sumber arus listrik. Di sini kita dapat menghubungkannya ke arus listrik. Setelah itu kita akan menghidupkan alat dengan cara memutar sekrup ini ke kiri atau ke kanan untuk ke arah on. Setelah itu display menu akan menyala dan menampilkan menu yaitu tanggal, jam, temperatur, pressure atau tekanan, dan juga humidity. Setelah pilihan-pilihan display menyala, kita akan mengatur beberapa pilihan menu dengan cara menekan tombol menu ini. Yang pertama, pada tombol menu terdapat periode sampling, yaitu untuk mengatur lama alat dioperasikan. Yang kedua adalah menu faktor koreksi. Menu faktor koreksi ini digunakan untuk mengatur data dan temperatur dan humidity atau kelembapan pada alat HPAS. Menu yang ketiga adalah titik koordinat. Titik koordinat ini digunakan untuk menentukan lokasi tepatnya kita melakukan sampling. Yang keempat adalah panel ubah user yang digunakan untuk mengubah nama pengguna atau nama PPC dari alat HPAS ini. Kemudian juga ubah user ini digunakan untuk mengubah waktu serta tanggal dari kita melakukan kegiatan sampling dengan menggunakan alat HPAS. Jika semua menu sudah kita atur, kemudian kita kembali ke menu awal. Setelah kita kembali ke menu awal, kita tekan ada nama nanti mulai sampling. Setelah itu kita tekan enter untuk memilih dan alat akan berbunyi. Setelah alat berbunyi, kita dapat mengatur kecepatan udara pada sekrup ini. Untuk mengatur kecepatan udara, kita dapat melihat bola hitam yang terdapat pada alat flow meter ini. Jika sudah, kita tekan tombol enter selama kurang lebih 2 detik dan hitung mundur alat akan berlangsung. Seperti yang saya jelaskan tadi, alat HPAS menggunakan prinsip hitung mundur, berarti alat ini merupakan alat otomatis yang akan mati selama waktu periode sampling yang ditentukan.